berbagi ilmu, meski teknologi manjakan muridmu. Cerita kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Novia Endarti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Syah Kuala Aceh, NIM 230650501039. Saya mengajar di SMA Negeri 5 Merangin, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Hari ini tanggal 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 fase F2 dengan materi momentum dan impuls. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua Ananda hari ini? Sehat, semangat, luar biasa, Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mohon dipimpin berdoa Ketua Kelas. Siap, gerak. Marilah kawan-kawan dan ibu guru, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar di pembelajaran tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan bersama semoga Seca lekas pulih, membaik, bisa bergabung dengan kita semua ya. Amin. Oke, Ananda semuanya, sebelum saya masuk ke pembelajaran hari ini, mereview kembali pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya kemarin. Masih ingat tentang apa? Ya, materi apa kemarin yang kita bahas? Masih ingat atau sudah lupa apa itu hukum Newton 1, 2, dan 3? Konsepnya apa, masih ingat? Ya, apa hukum 1 Newton? Sigma F sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena tidak ada gaya yang bekerja. Jadi kalau tidak ada gaya yang bekerja, jadi bendanya bagaimana? Diam. Karena tidak ada pengaruh gaya, kecuali ada gaya luar yang mempengaruhi. Kalau ada gaya luar yang mempengaruhi, maka dia bergerak lurus bergerak. Kalau hukum 2 Newton masih ingat? Masih. Apa? Sigma F sama dengan M kali A. Berarti apa tandanya sigma F sama dengan M kali A? Berarti ada gaya yang bekerja. Iya, ada gaya yang bekerja menyebabkan bendanya apa? Bergerak. Ketika bergerak otomatis benda mempunyai percepatan. Oke, maka sigma F sama dengan M kali A. Hukum 3 Newton? Besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang impuls dan momentum. Sebelum kita masuk apa itu impuls dan apa itu momentum, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ceritanya waktu kemarin liburan ya, saya mudik ya. Kemudian melewati lintasan rel kereta api. Di situ ketika ada kereta api berjalan, itu mobil, motor, bus dan lain-lainnya berhenti. Kereta apinya tetap melaju. Kenapa seperti itu? Karena kereta api lebih sulit daripada kendaraan. Ada yang lain? Agar tidak terjadi kecelakaan. Agar tidak terjadi kecelakaan. Ya, ada yang lain lagi? Karena kereta api
berhentinya ada tersendirinya seperti stasiun. Oh, karena kereta api ada tempat berhentinya sendiri gitu ya. Berarti nggak boleh berhenti di tempat lain ya Mas Brandi ya. Oke. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Cukup. Oke. Untuk masalah yang kedua, Anda perhatikan di sini. Nah, kenal pembalap yang di sini? Nah, seorang pembalap itu dia harus menggunakan helm, kemudian bajunya yang tersendiri ya, bukan baju kayak kita. Kenapa? Kenapa? Ada baju pengaman. Biar aman. Ya, apa lagi? Lebih safety. Ya, apa lagi? Agar terhindar dari cedera. Oke. Dari permasalahan ini nanti yang akan kita bahas pelajaran hari ini, nanti yang akan Anda diskusikan ya. Itu tentang permasalahan momentum dan impuls. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini terkait dengan gambar yang saya sajikan. Itu yang pertama, kita dapat memahami konsep momentum dan impuls. Ya. Yang kedua, itu menganalisis pengaruh hubungan antara momentum, massa benda, dan kecepatan benda. Yang ketiga, kita dapat menganalisis hubungan antara momentum dan impuls. Ya. Kemudian, kompetensi awal, syarat dari kita mempelajari materi momentum dan impuls, kita harus memahami dulu tentang materi kinematika atau gerak. Ini sudah kita pelajari di sebelumnya, masih ingat ya. Kemudian vektor, kemudian gaya, dan yang terakhir itu tentang hukum Newton yang baru kita bahas di minggu kemarin. Oke. Kemudian asesmen atau teknik penilaian yang saya ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama itu adalah bernalar kritis, di mana Anda mampu mengidentifikasi masalah, kemudian memberi tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok lain. Jadi Anda harus aktif ya. Yang kedua itu gotong royong, aktif diskusi dalam kelompok. Yang ketiga itu adalah kreatif, di mana Anda merumuskan hasil diskusi dan literasi, kemudian membuat pertanyaan atau jawaban terkait dengan materi yang akan kita bahas. Oke, untuk sekarang berarti Anda bekerja secara kelompok. Saya bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Oke, ya. Anda lihat di situ ada 3 permasalahan ya. Yang pertama itu tentang bola ya. Kemudian tentang momentum, kemudian tentang impuls. Silakan Anda ambil perwakilan kelompoknya. Oh ya, di sini kita memakai 3 benda yang berbeda untuk konsep momentum ya. Ada 3 benda yang berbeda, tapi bentuknya sama, anggap bulat. Yang pertama kita memakai bola kasti, kedua bola pingpong atau tenis, yang ketiga jarum. Oke, ini nanti silakan Anda lakukan percobaan sederhana atau demonstrasi dengan teman Anda. Anda lakukan untuk benda yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda. Untuk satu benda Anda lakukan 3 kali, kecepatan pelan, agak ditambah kecepatannya, kemudian yang ketiga kencang. Ya, nanti Anda bandingkan mana yang lebih sulit menghentikan atau menangkap bendanya. Kemudian untuk benda yang berbeda, lakukan ya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, nanti Anda memakai palu dan kayu dengan paku ya. Oke, silakan untuk perwakilan kelompoknya diambil masing-masing. Oke. Apa lagi? Paku. Perhatikan sebentar. Anda lihat di situ ada petunjuk dalam LKPD ya. Anda cermati di situ ya, petunjuk bagian yang E. Anda lihat di situ semuanya. Yang pertama, bacalah LKPD dengan cermat, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok. Tanyakan kepada guru apabila ada kesulitan atau kurang jelas dalam mengerjakan LKPD. Kemudian tuliskan jawaban Anda. Setelah mengerjakan, kita lakukan presentasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silakan Anda lakukan
percobaan sederhananya atau demonstrasinya Anda ya diskusikan dengan teman Anda apa hasilnya dalam LKPD ya. Kalian nggak sih yang aku udah Ejaan enak. Ejaan enak. Ini kan pertanyaan ada masalah? Belum. Iya, nomor 1A berarti nih, ya wes berarti 1A, nama kan 1A. Ya. Jadi lebih mudah pakai kayu atau pakai palu? Palu. Oke, silakan Anda cari literasi, diskusikan kenapa alasannya lebih mudah pakai palu. I sama dengan tidak ada masalah ya. Oke. Nah, kalau pakai palu? Lebih mana kira-kira? Lebih mudah pakai palu. Oke, silahkan Anda cari jawabannya kenapa lebih mudah pakai palu ketimbang pakai kayu ya, padahal kayu lebih gampang didapatkan kan, harganya murah lagi. Kalau palu kan beli ya. Sudah?
Sudah. Oke, kelompok 5 sudah? Kelompok 4? 3? 2? 1? Oke, untuk kelompok yang sudah siap, Sarah. Oke, untuk yang pertama siapa yang maju tanpa dipanggil? Oke, kelompok 3 silakan. Oke. Silakan maju di depan. Oke, perhatikan teman-temannya. Ini yang maju kelompok 3, yang lainnya silakan diperhatikan, kemudian nanti tanggapi. Kalau ada yang bertanya atau menanggapi, berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, menurut pengamatan kami, apa yang membedakan dari ketiga bola tersebut? Hasil yang kita amati yang membedakan dari ketiga bola yang digunakan untuk demonstrasi adalah ukuran bola dengan massa yang berbeda. Untuk pertanyaan kedua, jika salah satu bola dilempar dengan kecepatan berbeda, apakah sama tingkat kesulitannya untuk menghentikan atau menangkap bola tersebut? Nah, menurut kelompok kami, jika salah satu bola yang dilempar dengan kecepatan yang berbeda, maka tingkat kesulitan untuk menghentikan atau menangkap bola tersebut tidak sama. Pertanyaan ketiga, jika ketika bola dilempar dengan kecepatan yang sama, bola manakah yang sulit dihentikan dan ditangkap? Jawabannya, jika ketika bola dilempar dengan kecepatan yang sama, maka bola yang sulit untuk dihentikan atau ditangkap Jadi saya angkat adalah lompat bola dari yang memiliki kompetisi. massa yang paling besar. Pertanyaan keempat. Dan adakah yang menjadi dasar atau landasan atau peristiwa tersebut? Jelaskan. Yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa tersebut adalah konsep momentum, di mana momentum merupakan tindakan kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak. Nah, untuk pertanyaan kelima, bagaimana rumusan atau persamaan momentum? Persamaan atau rumusan momentum itu diambil dengan P sama dengan M kali V, dengan keterangan P itu momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, dan untuk M itu massa benda dengan satuan kilogram, dan V itu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara momentum massa benda dan kecepatan benda? Hubungan antara momentum massa benda dan kecepatan benda adalah momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan benda. Semakin besar massa dan kecepatan suatu benda, maka momentum benda tersebut semakin besar. Begitu berlaku untuk sebaliknya. Jika massa dan kecepatan benda kecil, momentum benda tersebut juga kecil. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kelompok Anda menjelaskan bahwa momentum merupakan tingkat kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak. Jadi, manakah yang lebih sulit untuk menghentikan benda yang bermassa ringan tapi berkecepatan tinggi, atau benda bermassa besar tapi berkecepatan rendah? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Oke, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu. Ditampung dulu. Ada tanggapan atau pertanyaan yang lain? Monggo. Kelompok berapa? Pertanyaan lain. Sekarang kalau Anda memberikan contoh penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Menurut kelompok kami,
sama sulitnya, karena besarnya momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan benda. Jadi, tergantung mana yang lebih besar hasil perkalian antara massa dan kecepatan benda, maka benda itulah yang sulit dihentikan. Terima kasih. Iya. Untuk jawaban dari kelompok pertanyaan kelompok 4, bisakah bisakah kelompok Anda memberikan contoh? Nah, menurut kelompok kami, contoh penerapan momentum dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, penjaga gawang yang sulit mengangkat bola yang ditendang lawan dengan kecepatan tinggi. Dan contoh kedua, pada peristiwa kecelakaan, mobil yang maju lebih kencang akan mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding mobil yang melaju lambat. Oke, bagaimana yang menanya? Kira-kira ada tanggapan atau tidak? Tidak. Oke, silakan ditanya kelompok lain, ada yang mau menanggapi atau tidak? Dari kelompok lain adakah yang mau bertanya lagi? Cukup. Oke. Kalau tidak ada? Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, tadi itu dari kelompok 3 mempresentasikan tentang permasalahan yang pertama ya, tentang momentum. Untuk permasalahan yang kedua, ada yang mau kelompok yang mau maju dengan sukarela? Kelompok berapa? Ya, oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang bernama Aulia Zahira Sofa, Manha Fatimah Zahra, Layli Elvi Alfianti. akan mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami. Pertanyaan pertama, mengapa kita memukul paku tidak menggunakan kayu atau bambu yang lebih mudah didapatkan, tetapi menggunakan palu? Alasan mengapa memukul paku menggunakan palu adalah karena palu terbuat dari bahan yang keras atau berat dan waktu yang digunakan lebih singkat dan gaya yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan kayu atau bambu. Pertanyaan kedua, adakah yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa tersebut? Jelaskan. Yang menjadi dasar atau landasan atas peristiwa tersebut adalah konsep impuls, di mana impuls merupakan gaya kontak rata-rata yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam waktu singkat. Pertanyaan ketiga, bagaimana rumusan atau persamaan impuls? I sama dengan F delta T. I sama dengan impuls, F sama dengan gaya, delta T sama dengan selang waktu. Pertanyaan keempat, bagaimana hubungan antara impuls, gaya, dan selang waktu? Hubungannya adalah impuls berbanding lurus dengan gaya dan sedang waktu semakin besar gaya kontak dan selang waktu pada benda, maka impuls benda juga semakin besar, atau juga sebaliknya. Jika gaya kontak dan selang waktu kecil, maka impuls benda juga akan ikut kecil. Sekian, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kelompok Anda menjelaskan alasan paku yang dipukul menggunakan palu karena palu menghasilkan gaya yang lebih besar daripada kayu. Bisakah Anda menjelaskan dari mana Anda bisa menentukan besar gaya tersebut? Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan lagi?
Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bisakah kelompok Anda memberikan contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari? Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, mengapa palu menghasilkan gaya lebih besar dibandingkan kayu? Jadi, menurut kelompok kami, karena massa palu yang terbuat dari besi atau baja yang lebih besar daripada kayu, sehingga lebih besar gaya yang dihasilkan karena gaya berbanding lurus dengan massa benda, sesuai dengan konsep hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Pemakaian helm untuk pengendara sepeda motor. 2. Pemakaian sabuk pengaman untuk pengemudi dan penumpang mobil. 3. Menggunakan sarung tinju. 4. Pemakaian matras untuk olahraga. 5. Penggunaan palu untuk memukul paku. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan hapus untuk kelompok 5 ya. Oke, dari hasil diskusi, literasi, dan percobaan yang Anda lakukan tadi, berarti apa yang dapat Anda simpulkan dari kegiatan tadi? Apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini? Yang pertama tadi masalah apa? Yang pertama? Momentum. Iya, apa itu momentum? Momentum adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak. Oke, momentum adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak. Besarnya momentum dipengaruhi oleh besaran apa aja tadi? Kecepatan Massa benda. Terus? Massa benda. Massa. Oke, jadi bagaimana hubungan massa dengan kecepatan dengan momentum? Semakin besar massanya, bagaimana momentumnya? Semakin lebih besar. Oke, dengan kecepatan, kalau semakin besar kecepatan, berarti momentumnya bagaimana? Semakin besar. Oke, berarti momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan. Semakin besar massa dan kecepatan, otomatis momentumnya semakin besar. Oke, contohnya dalam kehidupan tadi, misalnya Brandy bermain bola. Ketika dia menangkap bola yang ditendang dengan lawan dengan kecepatan rendah, dengan yang kecepatan tinggi, kira-kira sulit mana yang dia tangkap? Yang mana, Brand? Yang kecepatan tinggi. Oke. Untuk masalah yang kedua tentang masalah apa tadi? Impuls. Apa itu impuls? Impuls merupakan gaya kontra rata-rata yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat. Oke, impuls adalah gaya rata-rata yang bekerja pada benda pada selang waktu yang Sangat singkat. Itu contohnya aplikasinya ada penggunaan helm. Jadi untuk memperlambat gaya yang bekerja itu maka digunakan helm ya biar nggak sakit kalau terbentur. Terus apa lagi? Pemakaian sarung tinju biar nggak sakit. Oke, terus apa lagi? Pemakaian matras. Penggunaan matras ketika olahraga. Oke, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara impuls dan momentum? Besarnya impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Oke, jadi besarnya impuls itu sama dengan besarnya perubahan momentum yang dialami benda. Semakin besar perubahan momentum, maka impuls benda juga semakin besar. Oke, dapat kita lihat di sini. Jadi tadi dapat disimpulkan dari hasil Anda ya, dari literasi, diskusi, dan presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa momentum ya itu adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda ya, di mana persamaan secara matematisnya T sama dengan M kali T ya, di mana T itu adalah momentum, M itu massa, dan kecepatan dilambangkan dengan T ya. Oke, selanjutnya impuls ya. Impuls itu merupakan gaya kontak rata-rata yang bekerja pada suatu benda yang terjadi pada selang waktu yang relatif singkat ya. Secara matematis,
I sama dengan F dikali delta T, di mana I itu adalah input, F adalah gaya, dan delta T adalah selang waktu. Nah, bagaimana hubungan antara momentum impuls itu sendiri? Besarnya impuls itu sama dengan perubahan momentum. Ya, jadi semakin besar perubahan momentum yang dialami benda, maka impuls semakin besar. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke, kalau belum kita ke pendalaman materi. Di situ tadi Anda lihat di LK, itu ada soal nomor 4. Oke, Anda perhatikan di situ ada gambar, ya. Perhatikan gambar, ada 2 mobil, ya. Anggap mobil A dan mobil B. Kemudian manakah mobil yang memiliki momentum lebih besar jika mobil A bermasa 1.500 kg dengan kecepatan 72 km per jam, kemudian mobil B dengan massa 2.000 kg dengan kecepatan 15 meter per sekon. Jadi 2 mobil dengan massa yang berbeda melaju dengan kecepatan yang berbeda. Yang ditanyakan manakah momentum yang lebih besar ya di antara mobil A dan mobil B. Oke. Silakan Anda coba dikerjakan. Yang siap silakan maju ke depan. Ya. Jangan lupa Anda lihat di sini konversikan masih dalam kilometer per jam. Berarti Anda jadikan ke dalam satuan SI. Berarti apa? Meter per sekon. Ya. Oke, ada yang sudah untuk permasalahan yang pertama? Silakan, siapa yang mau maju? Sudah. Siapa? Monggo. Anida. Untuk yang kedua silakan sekalian papan tulisnya dibelah 2 aja. Perhatikan soalnya di situ. Untuk yang nomor 4, manakah yang memiliki momentum lebih besar jika mobil A bermassa 1.500 kg? Oke, diketahui berarti massa mobil A 1.500 kg. Kemudian dia melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti Anda konversikan ke dalam satuan internasional. Satuan daripada kecepatan itu adalah meter Per sekon. Dari 72 km per jam dijadikan meter per sekon, maka 20 meter per sekon. Paham ya, yang dapatnya 20 ya? Paham. Kemudian mobil B dengan massa 2.000 kg, 15 meter per sekon. MB 2.000 kg. Oke, ada ketinggalan kecepatan mobil B-nya sama dengan 15 meter per sekon. Yang ditanya manakah momentum mobil A dengan momentum mobil B yang lebih besar. Oke, di mana persamaan momentum tadi apa? Momentum P sama dengan MLB. Ya, di mana momentum sama dengan hasil perkalian dari massa dan kecepatan. Berarti momentum mobil A sama dengan massa A dikali kecepatan mobil A. Di mana mobil A massanya berapa tadi?
1.500. Kecepatannya berapa? 20 meter per sekon. 1.500 dikali 20 berarti 30 kg meter per sekon. sekon. Oke. Untuk momentum mobil B berarti massa mobil B dikali kecepatan mobil B. Massa mobil B berapa? 2000. Kecepatan mobil B berapa? 15 meter per sekon. 2000 dikali 15 30 kg meter per sekon. Dapatlah momentum A 30, momentum B 30. Jadi pertanyaan tadi, mana yang memiliki momentum yang paling besar? Berarti jawabannya yang mana? Dia memiliki momentum yang sama, yaitu 30 kg meter per sekon. Kilogram meter per sekon. Iya, walaupun masanya berbeda, kecepatannya berbeda, tetapi momentumnya dia sama. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yakin tidak ada? Nah, kalau tidak ada, coba kita simpulkan pembelajaran hari ini tadi yang kita dapatkan apa? Itu tentang apa? Momentum. Momentum itu apa tadi? Oke, tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Semakin besar massa dan kecepatan, maka semakin sulit dihentikan ya. Kayak tadi berarti terjawab pertanyaan yang pertama, kenapa kereta apinya yang melaju? Karena kereta api memiliki massa dan kecepatan yang lebih besar ketimbang kendaraan yang lainnya. Oke. Yang kedua tentang apa? Pelajaran materi tadi? Impuls. Apa itu impuls? Kata-kata yang bekerja pada suatu Oke, gaya yang bekerja pada suatu benda pada selang waktu yang relatif singkat. Kemudian aplikasi dalam kehidupan, apa itu tentang momentum dan impuls? Pemakaian helm, apa lagi? Sarung tinju, apa meneh? Oke, matras, apa lagi? Palu. Ya, palu untuk apa? Memukul palu, bukan memukul kepala ya. Oke. Kemudian apa hubungan antara momentum dan impuls tadi? Oke, besarnya impuls adalah sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda. Ada yang mau ditanya tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan untuk pendalaman materi Anda kerjakan halaman 98 nomor 6 sampai 8. Oke, untuk materi selanjutnya silakan Anda baca di rumah itu tentang jenis-jenis tumbukan. Anda baca di rumah. Sebelum saya tutup, saya minta ketua kelas. Ya, silakan ditutup Pak Ketua Kelas. Kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Marilah kawan-kawan dan guru kita menghadiri pelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada guru kita salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda langsung pulang ke rumah, tidak mampir kemana-mana biar orang tua tidak panik di rumah ya. Oke. Oke, langsung pulang ke rumah ya. Masa balik.